The power of kepepet. Tapi saya juga mau bergeser juga dari Mbak Sanas ke Umi Pipik. Umi Pipik kalau melihat badai nih, kata badai. Badai dalam maksud hal ini untuk Umi Pipik apa? Saya pernah berada di titik rendah saya. Oke. Kalau ketika saya kehilangan almarhum pasti tidak ada diri kita seorang istri yang sanggup awalnya kan begitu ya. Apalagi yang biasa memang di rumah, gak kemana-mana gitu. Nah, tapi ketika titik rendah saya, ya ketika saya kehilangan semuanya. Ketika saya melihat ketakutan yang ada dalam diri anak-anak saya. Ketika rumah saya terbakar habis. Yang saat itu mungkin saya berpikir, saya mati nih. Saya mati nih sama anak-anak saya. Tidak ada yang mendengar teriakan saya terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menolong saya terkecuali Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Tapi saat itu saya merasa saya mati nih, saya seperti berada di neraka yang gelap, panas, yang terlihat hanya api, sementara hanya harus merambat-rambat kamar untuk menyelamatkan anak-anak. Okay. Dan ketika saat itu ya jalannya harus loncat di lantai 2. Dari lantai 2 kita loncat. Saat itu yang terlihat di hadapan saya hanya anak-anak. Dengan rasa ketakutannya mereka saat mereka masih kecil-kecil ya. Dan di situ titik rendah saya. Gak punya semuanya. 0. Harta gak ada semuanya, uang pun gak ada. Dan ketika itu anak saya Habijar bertanya, Mi, habis ini kita tinggal di mana? Gimana Allah saja. Itu jawaban saya. Jawaban yang berserah, yang terserah engkau deh ya Allah. Karena ketika saya mungkin kehilangan almarhum, kehilangan suami saya pun bertanya, marah saya. Yeah. Dengan kehilangan begitu cepatnya, dengan keadaan yang mungkin saya nggak mau seperti itu. Saya bertanya, ya Allah, kenapa saya? Gitu. Dan itu pertanyaan itu saya lontarkan untuk kedua kalinya ketika nggak lama ayah saya pun meninggal. Ketika kelelahan menemani saya selama 40 hari masa idah saya. Gak lama dari beliau, ayah saya meninggal. Gak lama rumah saya terbakar. Habis semua. Bertubi-tubi ya? Yang sepertinya, ya Allah kok gak dikasih istirahat dulu sih. Gitu ya. Dan itu saya bertanya lagi sama Allah, ya Allah kenapa? Kenapa harus ini lagi. Ya kalau kata Allah kenapa enggak gitu. Ketika saya nanya why me ya Allah, kata Allah why not gitu ya. Tapi ya butuh itu tadi, butuh keridoan sih. Betul kata Mbak Shanas, bahwa Allah tidak akan pernah salah meletakkan beban di pundak kita semuanya. Makanya ketika saya mendengar ceritanya Mbak Nunung, ceritanya Mbak Dian, semua. Dan saya melihat wanita-wanita di luar sana yang masih terus bertahan. Saya mengatakan mereka adalah hebat gitu. Karena kekuatan wanita itu ada pada hatinya ya. Hati yang senantiasa dia ridho dengan segala ketetapannya gitu. Segala yang Allah tetapkan dalam kehidupannya walaupun mungkin ya Allah kok begini sih gitu. Ya. Kita harus ketika diambil suami gitu harus mendidik sendiri, menafkahi sendiri. Kan semuanya harus ada biasanya dua orang tua yang mendidik anak-anak. Tapi ketika takdir itu berjalan, ya kita mau nggak mau ya harus menjalani itu semua gitu. Okay. Maka saya mengatakan buat wanita-wanita di luar sana di sini buat yang menonton bahwa wanita itu pondasi, pondasi di dalam rumah. Yeah. Ketika kita mempunyai 2 tingkat bangunan, kalau pondasinya itu nggak kuat, maka tidak lama akan hancur. Maka wanita harus kuat pondasinya, kuat dengan sabarnya, kuat hatinya, kuat dengan tempaan apapun, kuat dengan kalimat-kalimat miring yang mungkin orang lain gak suka melihatnya. Okay. Dan wanita, laki-laki harus menjadi atap dari rumahnya, yaitu pelindung. Maka buat para laki-laki lindungi 2 wanitamu, anak perempuanmu dan istrimu.